Shalom God Lovers, mari pagi hari ini kita awali pagi hari ini dengan memuji, mendengarkan firman Tuhan, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak God Lovers untuk menyanyikan lagu pujian ini. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu Tuhan. Kami rindu, jiwaku haus kepadamu, Yesus, ya Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang memuji menyembah-Mu. Kami mau naikkan pujian bagi-Mu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Engkau baik Tuhan, biar segala kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang kembali boleh bersama-sama pagi ini untuk kita renungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan memberikan janji bagi kita. Pada pagi hari ini saya akan memberikan renungan singkat ini dengan judul kesusahan sesaat. Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34, Alkitab bilang begini,
Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apakah saudara pernah khawatir? Saya percaya pernah. Saya juga pernah mengalami waktu-waktu khawatir di dalam kehidupan saya. Khawatir itu sesungguhnya sesuatu yang lumrah. Tapi kalau khawatir itu berkepanjangan, itu artinya bahwa kita sedang kurang mempercayai Tuhan memegang masa depan kita atau hari esok kita. Kalau kita lihat hari ini tentang isu krisis ekonomi secara global, pasokan pangan yang makin berkurang, pasokan energi yang makin berkurang. Bahkan kalau kita dengar di nasional di Indonesia dikatakan akan ada gelombang PHK besar-besaran dan harga pun tidak stabil dan seterusnya. Itu secara manusia bisa membuat kita khawatir tentang hari esok. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan hari ini, dikatakan bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa Tuhan bilang sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok? Karena Tuhan sendiri yang berani menggaransi tentang hari esok kita. Saya ulangi, kenapa Tuhan bilang jangan khawatir tentang hari esok? Karena Tuhan sendiri yang menggaransi tentang hari esok kita. Jadi kalau pada kesempatan pagi hari ini mungkin kita sedang ada di dalam satu perasaan yang takut, satu perasaan yang mungkin gundah gulana tentang persoalan yang dihadapi hari ini. Bahkan kita mulai bagaimana besok, bagaimana hari esok dan seterusnya. Alkitab bilang bahwa karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari, kata Alkitab. Artinya apa? Ketika kita menjadi orang yang rileks di hadapan Tuhan, sekalipun hari ini ada persoalan yang sedang kita alami, artinya kita sedang menaruh harapan kita sedang menaruh percaya kita kepada Tuhan yang hidup. Kita sedang menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan yang pernah menolong kita di masa lalu. Dan semestinya ketika di masa lalu Tuhan banyak berikan pertolongan yang kita nikmati, maka di dalam kesusahan hari ini, kesusahan besok, kita pun berani berkata, Tuhan pasti tolong aku kembali. Tuhan pasti tolong aku di hari esok. Karena dikatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa kita harus bisa menjadi pribadi yang menikmati hari ini? Karena hari ini pun adalah hari di mana Tuhan yang akan menyatakan kasih setia dan pertolongannya. Dan besok pun hal yang sama, Tuhan akan menyatakan kasih setia dan pertolongannya. Jadi saya percaya bahwa tidak ada kesusahan yang permanen, tidak ada kesusahan yang terus dalam hal yang sama. Dan saya percaya akan ada musim yang akan Tuhan nyatakan. Sekalipun hari ini kita mengalami masa-masa sukar. Saya akan baca di dalam versi bahasa Indonesia masa kini di ayat yang sama. Alkitab katakan begini Bapak Ibu. Oleh sebab itu, janganlah khawatir tentang hari besok. Sebab besok ada lagi khawatirnya sendiri. Hari ini sudah cukup kesusahannya. Tidak usah lagi ditambahi. Nah saudara begini, hari ini sudah cukup kesusahannya. Tidak usah ditambah lagi. Kenapa? Karena waktu kita pikirkan pun apa yang menjadi tantangan di hari esok, apa kesusahan kita yang kita takutkan di hari esok, waktu kita pikirkan pun, waktu kita mencerna sekalipun, apakah kita bisa menyelesaikannya? Tentunya tidak. Apakah kita bisa mendapatkan solusinya? Tentunya belum tentu. Tetapi waktu kita mulai mempercayai Tuhan tentang hari ini, dikatakan kesusahan sehari cukup sehari, maka artinya kita sedang mempercayakan Tuhan kalau besok pun ada kesusahan yang datang, atau mungkin bahkan hari ini kita sedang mengalami satu kesusahan, maka hal yang sama kita boleh percaya bahwa Tuhan
yang setia itu, Tuhan yang setia di musim yang lalu, Tuhan yang setia musim sekarang, maka Dia juga menjadi Tuhan yang setia di dalam hari esok kita. Mari belajar untuk tetap mempercayai Tuhan, sekalipun kita tidak melihat. Karena orang percaya itu hidup karena imannya. Orang percaya itu tidak dipengaruhi oleh apa yang dia sedang lihat hari ini. Tapi orang percaya itu dipengaruhi oleh apa yang dia percayai tentang Tuhan. Kalau kita pernah melihat Tuhan setia di masa lalu, mari mempercayai Tuhan juga setia di masa besok, sehingga kita tidak dirundung oleh ketakutan yang membuat kita boleh menyerah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu yang singkat pada hari ini, bahwa kami diajar untuk rileks dalam Tuhan, mempercayai bahwa hari ini adalah hari di mana Tuhan ada menopang kami, dan juga hari esok adalah hari yang sama di mana juga Tuhan hadir untuk boleh menolong kami. Bawa kami di dalam iman yang lebih besar lagi, dan mempercayai hidup kami di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu. Aku berdoa kalau ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang mengalami masa-masa takut, sedang mengalami masa-masa tertekan, Engkau Tuhan yang meneguhkan mereka. Dan hari ini janji-Mu sempurna bahwa kesusahan sehari cukup sehari, dan kami tidak mau menambahkannya. Kami tidak mau menambahkan tentang kesusahan hari esok, karena hari esok pun Tuhan yang pegang. Mari Engkau meneguhkan, memberkati setiap kami yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang setia, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang sangat diberkati oleh video ini, mari like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain. Kiranya boleh menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.